Halo semua, selamat datang di channel kami Jurnal Kriminal bersama saya Atika Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Britney Wood saat kejadian dia berusia 19 tahun dan dia telah menjadi seorang ibu tunggal dari anaknya yang bernama Peyton Wood yang saat kejadian anak tersebut berusia 2 tahun. Britney tinggal di Mobile, Alabama, tepatnya di Amerika Serikat. Sejak kecil Britney memiliki kehidupan yang sangat tidak mudah di mana di usianya yang masih 9 tahun dia telah menjadi korban pemerkosaan dari kakek tirinya. Britney menyembunyikan apa yang terjadi hingga dia berusia 12 tahun. Britney memberanikan diri mengungkapkan kasus tersebut hingga pelaku ditangkap dan dijatuhi hukuman selama 25 tahun penjara. Britney putus sekolah menengah dan pada usianya 17 tahun dia melahirkan anak pertamanya. Britney dan anaknya Peyton tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, namun mereka akan menumpang di rumah sanak keluarga yang mau membantu mereka. Akibat situasi yang sulit, Britney terjatuh dalam dunia obat-obatan. Pada tanggal 30 Mei pada tahun 2012, Britney Wood dinyatakan hilang dan hari itu dia pamit kepada keluarga dan temannya jika dia akan menemui pamannya yang bernama Donnie Holland. Saksi juga mengatakan jika Britney masuk ke dalam mobil Donnie pada pukul 5.30 sore hari itu. Setelah itu, Britney tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya. Awalnya keluarganya pikir jika Britney akan tinggal di rumah keluarga lain seperti hari-hari sebelumnya. Hingga pada tanggal 1 Juni di mana istri Donnie menemukan suaminya di dalam mobil dalam keadaan kritis dengan luka tembakan di bagian kepalanya. Donnie ditemukan di dalam mobilnya dan diduga jika Donnie mencoba untuk melakukan tindakan bunuh diri. Donnie dilarikan ke rumah sakit, namun beberapa hari kemudian Donnie dinyatakan meninggal. Di dalam mobil Donnie ditemukan baterai handphone milik Britney dan juga senjata yang digunakan oleh Donnie untuk melakukan bunuh diri adalah senjata milik Britney. Diketahui jika Britney memiliki ketakutan yang sangat mendalam hanya untuk berjalan di luar rumah, maka dia akan selalu mengantongi senjata api di dalam tasnya. Sangat besar kemungkinan jika Donnie tahu di mana keberadaan Britney. Sebulan sebelum Britney dinyatakan hilang, Donnie juga dalam penyelidikan pihak kepolisian karena diduga dia terlibat dalam kasus pelecehan seksual. Penyidik mengatakan jika kasus di keluarga Britney sedang dalam investigasi dan hari itu mereka juga sedang menanti kedatangan Britney ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Karena polisi menduga jika Britney adalah korban dari pelecehan seksual yang ada di keluarga tersebut. Polisi semakin curiga kemungkinan ada sesuatu yang keluarga itu tidak mau jika Britney ceritakan kepada polisi. Oleh karena itu, mereka berusaha menghilangkan kunci rahasia yang ada di antara mereka. Apakah Britney mendapat ancaman dari keluarganya dan dia melarikan diri atau dia telah dibunuh oleh mereka? Apa yang sebenarnya terjadi dengan Britney dan rahasia apa yang ada dalam keluarga tersebut? Kemungkinan Britney hari itu ingin mendatangi pamannya untuk dia menjelaskan situasi yang sebenarnya kepada polisi. Karena hari itu, pamannya juga ada panggilan ke kantor polisi. Menurut dugaan polisi, mereka bertengkar di jalan dan Donald hilang kendali lalu membunuh Britney dan dia pun akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri. Semua kasus ini berawal pada bulan Februari pada tahun 2012, di mana Britney dan pamannya yang bernama Randall mendatangi kantor polisi dan melaporkan jika mereka adalah korban kekerasan seksual dari keluarga besar mereka. Dari laporan tersebut, polisi mulai melakukan investigasi dan ternyata Randall yang melapor hari itu merupakan pelaku dan juga korban.
Detektif mulai menelusuri kasus yang ada di meja polisi tentang kekerasan seksual dan ternyata di luar dugaan bahwa keluarga besar Britney adalah pelaku dan juga korban. Istri Donnie Holland yang bernama Wendy dan beberapa orang dewasa yang ada di keluarga itu, mereka memiliki kebiasaan melakukan pesta seks bersama. Bahkan di sana terdapat 16 anak kecil yang terlibat dalam pesta. Anak-anak tersebut diharuskan berpartisipasi atau melihat apa yang orang dewasa lakukan. Sebenarnya rumor tentang keanehan keluarga Britney telah muncul lama di publik, namun pihak otoritas tidak mengambil tindakan yang serius, hingga dinyatakan Britney menghilang dan Donnie ditemukan melakukan bunuh diri. Barulah kasus tersebut ditangani lebih detail. Diketahui jika Donnie Holland adalah leader dari grup pesta seks tersebut. Karena ini adalah keluarga besar dan beberapa generasi, maka saya akan mulai dari pria yang bernama Derek Wood, yaitu kakak Britney. Dia mengatakan kepada polisi jika dia mulai menyaksikan dan berpartisipasi dengan pesta tersebut saat dia berusia 7 tahun. Setelah itu pamannya Donnie memanipulasinya dan dia melakukan kepada anak-anak yang berumur di bawahnya. Polisi mendapat surat penggeledahan ke rumah Donnie dan di sana mereka menemukan video-video anak-anak dari keluarga besar itu, termasuk Britney kecil, sedang berpartisipasi dengan orang dewasa yang melakukan pesta. Polisi langsung menangkap istri Donnie yang ternyata dia juga pelaku sodomi terhadap anak laki-laki di keluarganya. Bahkan di pengadilan, korban-korban Wendy mengatakan jika Wendy melakukan kekerasan seksual terhadap mereka ketika mereka masih memakai pampers. Dan mereka mengingat jika itu terjadi setiap ada perkumpulan keluarga atau acara-acara tertentu. Dan kurang lebihnya ada 6 orang dewasa yang akan bergantian memakai tubuh mereka, termasuk Wendy. Saksi lain yang datang ke pengadilan adalah Dustin Ken, yaitu suami dari saudara kembar Wendy. Dustin Ken mengakui jika dia adalah member aktif dalam komunitas pesta tersebut. Namun Dustin mengatakan jika dia sangat mencintai Wendy dan istrinya itu telah memanipulasinya untuk mengikuti apa yang telah menjadi aktivitas mereka. Derek Wood mengatakan jika dia mulai berhubungan aktif dengan Wendy saat dia berusia 14 tahun. Dari semua saksi, mereka mengatakan jika Wendy ada di setiap momen pesta. Dari semua kesaksian itu, Wendy dijatuhi hukuman seumur hidup dan Wendy menyatakan jika dirinya tidak bersalah dan apa yang dia lakukan itu dia lakukan suka sama suka dan tidak ada keterpaksaan. Orang yang terlibat lagi adalah Mandy Ken, yaitu saudara kembar Wendy. Mandy juga dilaporkan telah menyodomi dan melakukan kekerasan seksual kepada anak-anak di keluarga itu atau anak-anak dari sahabat keluarganya. Dari saksi yang dihadirkan di pengadilan, Mandy akhirnya dijatuhi hukuman selama 40 tahun penjara, di mana 20 tahun untuk perbuatan sodominya dan 20 tahun lagi untuk perbuatan kekerasan seksual yang dia lakukan kepada anak di bawah umur. Dustin Ken selain mengaku jika dia dimanipulasi oleh istri dan iparnya, dia juga mengakui bahwa dia melakukan hal yang sama kepada beberapa gadis di bawah umur. Bahkan Dustin merayu seorang anak gadis yang masih berusia 13 tahun dengan memberinya seekor hamster. Setelah gadis itu luluh, Dustin melakukan sodomi di depan ayah kandungnya. Dustin dari perbuatan sodomi dan pemerkosaan, dia mendapat hukuman selama 17 tahun penjara. Orang berikutnya adalah Randall Wood, yaitu saudara laki-laki Wendy. Jika Wendy tidak mau mengakui apa yang dia lakukan, berbeda dengan Randall. Dia justru akan membuka rahasia yang ada dalam keluarga besar tersebut. Randall mengakui semua perbuatannya jika dia juga berpartisipasi dalam pesta, namun karena dia tahu jika perbuatannya itu tidak benar, maka dia berusaha untuk menghentikan acara pesta itu
dengan melaporkan ke kantor polisi. Karena tindakannya ingin menghentikan perbuatan yang menyimpang tersebut, akhirnya Randall dijatuhi hukuman yang lebih ringan, yaitu selama 3 tahun penjara dan 15 tahun wajib melapor. Orang berikutnya adalah Jessie Wood, yaitu ibu Britney. Jessie mengatakan jika saudaranya Wendy melakukan dan mengajak seluruh keluarga itu untuk menjadi keluarga yang sangat menjijikan. Pada awalnya Jessie mengatakan jika dirinya tidak terlibat dalam pesta, namun di pengadilan ada seorang anak di bawah umur mengatakan jika Jessie juga melakukan hal yang sama kepadanya. Orang berikutnya adalah Donnie Jr., yaitu anak kandung Donnie. Dia juga menjadi korban sejak usia dini. Namun setelah dia beranjak dewasa, dia juga melakukan kepada anak-anak di bawah umur. 8 orang dalam satu keluarga dan 3 orang sahabat mereka akhirnya ditangkap dan dipenjara karena terlibat dalam lingkar pergaulan dan perbuatan yang sangat menjijikan. 3 orang sahabat keluarga itu adalah William Brownlee, Nelson Morgan, dan juga Jennifer. Ketiga orang ini juga terlibat dalam pesta dan didakwa sebagai pelaku sodomi dan juga pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Jennifer dinyatakan bukan hanya sebagai pelaku sodomi dan kekerasan seksual, namun dia juga memproduksi film-film dari apa yang mereka lakukan. Setelah lebih dari 10 tahun hilangnya Britney, tidak tahu dia masih hidup atau mati, akhirnya ibunya ingin mengadakan acara pemakaman untuk Britney. Berharap jika Britney telah meninggal, dia akan tenang di alamnya. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.